Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, hari ini saya akan menyampaikan materi PKN ya, sesuai dengan urutan kemarin. Ya, kita lanjutkan sedikit ya lagi, atau satu bahasan lagi, yaitu terkait dengan substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Jadi hak asasi manusia itu dalam Pancasila itu gimana? Karena apa? Karena substansi hak dan kewajiban asasi manusia itu juga diatur atau masuk dalam Pancasila. Nah, kita buktikan sekarang ya. Kita buktikan bahwa Pancasila itu menjamin hak asasi manusia, karena Pancasila itu memiliki 3 nilai yang terkandung di dalamnya. Bisa kamu lihat di situ ya. Apa nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalam 3 nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya itu apa saja? Pertama, Pancasila itu mengandung nilai ideal. Ya, mengandung nilai ideal itu menjadi dasar negara. Ya, yang di Masila itu loh. Nah, itu nilai ideal dari Pancasila. Disebut nilai ideal atau nilai dasar. Yang nilai yang kedua disebut dengan nilai instrumental. Nilai instrumental. Nilai instrumental nanti itu diwujudkan dalam bentuk peraturan-peraturan perundangan. Jadi peraturan perundangan nanti dimulai dari Undang-Undang Dasar, kemudian TAP MPR, kemudian undang-undang, peraturan pemerintah, dan terus ke bawahnya. Nah, di situ nanti nilai-nilai instrumental yang ada pada Pancasila akan diterapkan atau diaplikasikan di dalam peraturan perundang-undangan itu. Kemudian nilai yang ketiga dari Pancasila itu ada nilai praksis. Nilai praksis itu adalah nilai yang dijalankan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada 3 nilai Pancasila itu. Nilai ideal atau nilai dasar tadi, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nah, nanti coba kita buktikan sekarang. Apakah hak asasi manusia itu ada di ketiga nilai yang ada dalam Pancasila itu? Kita lihat di nilai Pancasila dalam aspek nilai ideal atau nilai dasar. Kita lihat sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Otomatis di situ memberikan hak kepada setiap warga negara untuk apa? Untuk memeluk agama, untuk beragama. Itu salah satu contoh ya, salah satu contoh bahwa hak asasi manusia itu ada di nilai ideal atau nilai dasar Pancasila. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di situ juga ada hak asasi manusia. Terkait dengan apa? Ya, terkait dengan katakanlah kedudukan manusia ya, itu sama mendapat perlindungan ya, mendapat istilahnya itu berhak untuk memperoleh perlakuan yang beradab ya, harus memperoleh rasa kemanusiaan, tidak boleh orang itu diperlakukan istilahnya itu atau dianiaya ya, karena di Pancasila sila kedua itu berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian di sila ketiga juga demikian, persatuan Indonesia. Nah, di situ juga ada hak-hak
asasi manusia. Kemudian sila kerakyatan juga ada, di mana di situ hak untuk mengeluarkan pendapat, musyawarah. Kemudian yang kelima sila keadilan. Nah, itu juga di situ keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di situ juga kita temukan hak asasi manusia. Pendek kata ya, hak asasi manusia terkait dengan nilai ideal atau nilai dasar Pancasila yang terdapat dalam sila-sila Pancasila itu sudah diatur atau sudah ada hak asasi manusia. Berikutnya terkait dengan nilai instrumental dari Pancasila. Nah, kita lihat nilai instrumental melalui peraturan perundang-undang dari yang tinggi sampai yang rendah. Yang tinggi apa itu? Undang-undang dasar. Dilihat di situ ternyata dalam konstitusi atau undang-undang dasar di situ juga ada hak-hak asasi manusia. Kita lihat misalkan saja di pasal 28. Nah, di situ kan ada perlindungan atau pengakuan tentang hak asasi manusia. Kemudian berikutnya di TAP MPR. Nah, di bukumu bisa dilihat TAP MPR juga ada, TAP MPR nomor 17 garis miring MPR garis miring 1998 itu tentang apa? Tentang hak asasi manusia. Kemudian di dalam peraturan perundangan di bawahnya TAP MPR yaitu dalam undang-undang. Wah, itu banyak sekali ya. Kamu lihat di situ ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 98 tentang konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam. Undang-undang yang tadi di awal kita bahas terkait dengan konsep atau pengertian HAM yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dan masih banyak bisa dilihat di buku itu ya. Itu nilai instrumental dari Pancasila yang menjamin atau yang ada terkait dengan hak asasi manusia. Berikutnya adalah nilai praksis dari Pancasila. Nilai praksis dari Pancasila itu bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh seluruh warga. Contohnya apa? Ya, hal tersebut bisa ditemukan ketika warga negara itu menunjukkan sikap-sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam prakteknya kan masyarakat atau warga negara atau penyelenggara negara itu mengimplementasikan terkait dengan nilai-nilai praksis dari Pancasila dan di situ hak asasi manusia juga dipraktekkan atau dikerjakan atau dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira itu ya untuk sementara, mohon diperhatikan, mohon disimak dan dimengerti serta dipahami ya terkait dengan materi hak asasi manusia sampai pada substansi dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan ini tidak ada tugas dulu, jadi kamu pelajari aja setiap setiap pertemuan lewat pembelajaran daring ini ya. Nanti kalau misalkan saja nggak paham, kamu bisa tanya ya, tanya melalui grup WA itu, atau bisa tanya melalui atau japri pribadi ke saya. Nanti saya berusaha untuk menjawab dan menjelaskan. Demikian ya. Selamat belajar
jaga semangat, jaga kesehatan, tingkatkan imun supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Kita harus terus berlanjut untuk belajar ini walaupun suasananya masih suasana COVID-19 ini. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.